Selamat siang Ibu Vero, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Ibu Valen. Kabarnya baik. Semoga Ibu Valen dan keluarga juga sehat dan baik adanya. Syukurlah Ibu, kita semua baik adanya. Ya Ibu, kira-kira obrolan kita hari ini apa ya? Eh, Ibu Valen, kira-kira Ibu keberatan atau tidak ya jika siang hari ini kita ngobrol sebentar? Boleh Ibu, kebetulan juga saya tidak ada waktu hari ini, jadi kita bisa ngobrol. Oke Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Ibu. Ibu Vero, kalau boleh tahu apa yang sedang Ibu Vero risaukan? Kira-kira masalah apa yang Ibu Vero alami di sekolah? Coba bisa ceritakan ke saya sebagai teman guru, walaupun beda sekolah dengan Ibu Vero, siapa tahu saya bisa membantu. Iya, Ibu Valentina, terima kasih sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya merasa lebih tenang dan nyaman. Begini Ibu Valen, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah di sekolah. Masalahnya begini. Setiap kali saya masuk kelas dan memberikan pelajaran, dari awal hingga akhir pelajaran, murid-murid saya selalu berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Bahkan ketika diskusi dalam kelompok pun, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Kemudian bukan hanya di kelas saja, tapi di luar kelas, di jam sekolah, juga mereka selalu saja berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa daerah. Itu yang Oh, begitu masalah ya. yang, ya Mm. itulah masalah Oh, yang saya begitu hadapi. ya. Ya, Mm. Kira-kira setelah diskusi kita ini, apa yang Ibu Vero harapkan? ya, yang saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi di sekolah ini. Baik Ibu Vero, kalau begitu, eh, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Vero inginkan dari sesi coaching kita ini? Saya sebagai guru eh, mampu memiliki suatu upaya untuk eh, mendisiplinkan, mendisiplinkan murid-murid di dalam kelas dan juga di dalam kelas pada saat jam pelajaran dan juga di sekolah pada jam sekolah. Uh, Kemudian saya juga dapat meningkatkan kompetensi diri saya dalam mengelola kelas. Kemudian saya juga bisa menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang asik, yang menyenangkan, baik bagi murid maupun bagi saya sebagai guru. Oh, apakah Ibu Vero pernah mencoba untuk mendisiplinkan murid dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia pada jam pelajaran dan juga pada jam sekolah? Iya, Ibu. Saya sudah mencoba beberapa cara untuk mendisiplinkan murid dalam hal berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia ini, yaitu seperti pada saat
bertugas sebagai piket harian. Baik di apel pagi maupun apel siang, saya selalu Ya, menekankan, mengingatkan, mengarahkan siswa tentang pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian saya juga mencari waktu luang di luar jam pelajaran untuk ya. memberikan pemahaman kepada murid-murid saya tentang pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, pentingnya mendisiplinkan diri, pentingnya mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian saya juga pernah menugaskan kepada mereka untuk belajar secara mandiri. Itu saya minta mereka untuk bisa menonton YouTube, video, dan juga tulisan-tulisan ilmiah di internet yang berkaitan dengan hal ini, yaitu pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, pentingnya mendisiplinkan diri, dan pentingnya mentaati aturan sekolah. Luar biasa Ibu Vero. Jika kita rating, maka dari angka 7 sampai 9, menurut Ibu Vero, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk murid? Kalau saya berikan peringkat, maka ada di posisi angka 8, Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan ini yaitu saya merasa kesulitan untuk mengendalikan murid yang selalu dan suka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah. Walaupun sudah ditegur, diingatkan ulang-ulang, baik dalam pembelajaran di kelas maupun di jam sekolah. Oh, kalau begitu apa yang Ibu Vero butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, baik Ibu. Untuk mencapai tujuan ini, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid yang suka dan selalu saja berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa daerah dalam pelajaran dan juga di jam sekolah. Saya yang kedua, saya juga perlu memahami bagaimana kondisi siswa, kompetensi, kemampuan siswa untuk bisa menerima informasi-informasi yang penting, penting yang berkaitan dengan proses belajar mereka. Oke, baiklah. Ibu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang selalu dan suka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah pada jam pelajaran dan juga pada jam sekolah. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa penyebab murid yang selalu dan suka berkomunikasi menggunakan bahasa daerah pada jam pelajaran dan juga pada jam sekolah. Apakah karena mereka ingin menarik perhatian, ataukah apakah itu sudah menjadi suatu kebiasaan mereka di sekolah, atau apakah itu karena kurangnya peran kontrol guru mata pelajaran di kelas? Baik Ibu, saya pikir yang pertama karena kurang adanya fungsi kontrol guru, baik kita sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran dalam menertibkan murid
sesuai dengan aturan sekolah yang salah satu poinnya yang berbunyi setiap murid wajib berbahasa Indonesia ketika berada di jam sekolah. Yang kedua, tidak adanya sanksi yang tegas bagi murid yang melanggar aturan sekolah. Dalam hal ini, wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia di sekolah. Yang ketiga, kurang adanya kesadaran dari murid sendiri. Kurang adanya kesadaran dari murid sendiri tentang mentaati aturan sekolah dan kedisiplinan diri mereka sendiri. Oh, begitu ya, Ibu. Kira-kira apa saja yang dapat dilakukan agar murid Ibu dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia pada jam pelajaran Ibu dan juga pada jam sekolah? Baik Ibu, menurut saya kita sebagai guru pasti menginginkan murid kita itu lebih disiplin diri dalam segala hal, khususnya dalam mentaati aturan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus meningkatkan fungsi kontrol kita sebagai guru dalam menertibkan murid sesuai dengan aturan sekolah. Harus ada sanksi yang tegas bagi murid yang melanggar aturan sekolah, dan dalam hal ini wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai wali kelas, sebagai piket, kita terus mengarahkan siswa tentang pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia di jam sekolah. Kita juga sebagai guru, kita juga perlu mengarahkan murid-murid kita baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, baik itu guru mata pelajaran, wali kelas. Kita selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya kesadaran murid mentaati semua aturan sekolah. Dalam hal ini wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia di jam sekolah dan mengingatkan mereka, mengarahkan mereka, memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya disiplin diri dalam segala hal, khususnya di sekolah. Wah, luar biasa. Saya juga sependapat dengan yang Ibu Vero lakukan untuk menerapkan peraturan dan disiplin yang dilakukan oleh Ibu Vero untuk meningkatkan kecintaan murid untuk disiplin dalam menggunakan bahasa Indonesia. Lalu menurut pendapat Ibu Vero, apa saja yang Ibu sendiri lakukan yang dapat membuat murid-murid Ibu bisa asik dalam pembelajaran Ibu dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan tidak bosan dengan pembelajaran Ibu di kelas? Oke, Ibu, baik. Menurut saya, murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian saya mencari waktu khusus dan ketika bertugas sebagai piket harian dan juga sebagai wali kelas, selalu memberikan arahan kepada murid tentang pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, pentingnya kesadaran murid mentaati aturan-aturan sekolah. Dalam hal ini salah satu poin yang berbunyi wajib berbahasa Indonesia
di jam sekolah dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya disiplin diri dalam segala hal, khususnya di sekolah. Saya juga meminta murid-murid saya untuk bisa belajar mandiri dari segala sumber. Sebagai contoh, video YouTube, tulisan ilmiah yang ada di internet tentang pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, pentingnya mendisiplinkan diri dalam segala hal, khususnya di sekolah. Ya, betul sekali Ibu. Saya sependapat dengan apa yang Ibu Vero lakukan. Saya yakin sekali Ibu, ketika Ibu Vero menggunakan berbagai macam cara atau strategi ini akan membuat murid-murid Ibu dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di sekolah dan juga dalam proses pembelajaran di kelas. Dan juga murid-murid Ibu dapat menyadari pentingnya disiplin diri dalam segala hal, khususnya di sekolah. Nah, baik Ibu. Jadi sekarang apa yang Ibu Vero rencanakan untuk mencapai tujuan ini? Oke Ibu, baik. Rencana saya untuk mencapai tujuan ini adalah yang pertama, saya ketika saya bertugas sebagai piket di saat apel pagi bersama dengan semua guru dan semua murid, saya akan menekankan hal ini, hal tentang aturan sekolah, yakni salah satu poin yang berbunyi untuk semua murid wajib berbahasa Indonesia ketika berada di jam sekolah. Saya akan mencari waktu khusus di luar jam pelajaran untuk memberikan arahan pemahaman kepada murid-murid saya tentang pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di sekolah dan pentingnya disiplin diri dalam segala hal, khususnya di sekolah. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan rencana Ibu tersebut? Uh, rencana saya yang bisa membantu saya untuk melakukan rencana ini adalah teman-teman guru saya yang ada di sekolah. Tak lupa pula saya juga berkomunikasi dengan orang tua wali murid dan juga membangun komunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan hal ini. Baik Ibu, kira-kira berapa waktu yang Ibu lakukan untuk menerapkan apa yang menjadi tujuan Ibu ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Ibu. Hal ini akan saya terapkan, saya lakukan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya saja yang mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya Ibu, kira-kira kapan Ibu Vero mulai melakukan rencana ini? Secepatnya Ibu. Akan saya terapkan agar pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik bagi murid maupun bagi saya sebagai guru. Oke, baik sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang kalau boleh tahu, kira-kira apa komitmen Ibu Vero terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membimbing, menuntun, mengarahkan, mengingatkan, dan
memberikan pemahaman kepada murid-murid untuk selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan pada saat pembelajaran berlangsung di kelas, untuk setiap mata pelajaran, sehingga pembelajaran lebih mengasihkan, murid-murid dan juga semua guru juga lebih senang dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan selalu mengarahkan murid tentang pentingnya disiplin diri dalam segala hal, khususnya di sekolah. Wah, bagus sekali Ibu Vero. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu Valen atas waktu untuk sharing, untuk berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan uh, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan dirindukan oleh murid-murid kita ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Valen, apa kabar? Selamat siang juga Ibu Vero. Puji Tuhan kabar baik, hanya saya ada sedikit permasalahan nih Ibu. Syukurlah Ibu Valen dalam keadaan yang sehat, kabarnya baik. Uh, apa permasalahannya Ibu? Apakah saya bisa membantu Ibu Valen? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh Ibu, boleh. Kebetulan saya ada waktu luang, ya, ada waktu luang. Uh, Jadi kita bisa diskusi ngobrol bersama. Ah, Ngomong-ngomong, apa yang Ibu Valen sendiri harapkan dari diskusi kita ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu Vero, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oke, baik Ibu. Memangnya ada masalah apa Ibu Valen? Jadi begini, Ibu, ada satu siswa saya yang apabila saya masuk di kelas, di pelajaran saya itu dia kurang bersemangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dia mau kerjakan. Itu yang membuat saya agak pusing, Ibu. Oh iya, baik Ibu. Eh, ada satu siswa yang kurang bersemangat uh, pada saat pembelajaran ibu di kelas, dan dia juga selalu saja terlambat, tidak mengumpulkan tugas, ya ibu. Oke, Ya, ya. baik. Um, uh, uh, Kalau begitu, uh, apakah Ibu Valen sendiri sudah menelusuri apa kira-kira apa yang menyebabkan murid ini tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran Ibu, kemudian dia juga selalu saja terlambat mengumpulkan tugas. Baik Ibu, sudah Bu, saya sudah memanggil anak juga. Dan saya juga menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran saya. Oke, baik. Eh, Lalu eh, bagaimana eh,
pengamatan Ibu Valen, eh, kemudian mengapa eh, dia tidak begitu bersemangat atau tidak begitu suka dengan mata pelajaran Ibu. Baik Ibu, setelah saya amati dan saya juga menanyakan langsung kepada anaknya tersebut, ternyata anak itu tidak suka dengan mata pelajaran saya karena saya mungkin menerapkan metode pembelajarannya terlalu monoton, uh, dan teks bacaan yang saya sajikan juga terlalu panjang. Jadi itu yang membuat anak itu malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu yang berdasarkan pengamatan saya, Ibu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Eh, Kira-kira seperti apa kondisi yang Ibu Valen sendiri harapkan dari anak ini? Baik Ibu, seperti murid-murid yang lainnya, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut juga mengikuti pelajaran saya dengan gembira dan dengan semangat, Ibu. Baik Ibu, Eh, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Valen lakukan untuk meningkatkan motivasi semangat belajar dari anak ini sendiri? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menggunakan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut bisa berminat untuk belajar dengan saya. Oke, baik Ibu. Eh, apakah ada metode yang pernah Ibu Valen sendiri lakukan di kelas yang berhasil, yang pernah berhasil Ibu Valen sendiri lakukan di kelas? Hmm. Jadi menyangkut metode itu ada, Ibu. Jadi metode yang saya pernah lakukan yaitu membuat ice breaking dan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan itu dibaca secara berantai. Secara otomatis siswa tetap membaca teks yang saya sajikan tetapi dilakukan sesuai dengan teknik game, sesuai pembelajaran. Nah, hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran juga sesuai dengan diharapkan. Luar biasa Ibu Valen, sangat luar biasa. Jika kita tarik rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Valen sendiri, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu Valen lakukan ini? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu bisa ke arah angka 8 sampai 9. Baik, Ibu. Selanjutnya, uh, apa saja yang Ibu Valen lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Ibu, jadi yang akan saya lakukan itu akan saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik seperti yang pesan berantai yang sudah saya sampaikan tadi, serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sebagai seorang pendidik. Oke, baik Ibu. Eh, Menurut Ibu Valen sendiri, siapa yang kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Valen untuk eh, mencapai tujuan ini, rencana Ibu ini? Jadi saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga
mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini dan juga kepala sekolah. Oke, Ibu, baik. Eh, Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Valen sendiri butuhkan untuk melakukan ini demi mencapai tujuan itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini karena akan saya secepatnya untuk menerapkan, mungkin hanya saja pencapaian saja yang mungkin membutuhkan proses waktu yang lama. Oke, baik Ibu. Kapan Ibu Valen bisa melakukan rencana ini? Kira-kira kapan? Secepatnya Ibu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar dan terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan murid dan juga saya sebagai guru. Oke, baik Ibu. Uh, Ibu Valen, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu Valen lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Jadi saya akan konsisten Ibu untuk secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah saya maupun di sekolah lain untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya itu dirindukan oleh murid-murid saya di kelas. Oke, baik Ibu Valen. Uh, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Baik di sekolah saya sudah mendapat dukungan baik secara prasarana maupun moral sudah saya dapatkan mungkin secara internal dari saya yang harus konsisten dalam diri saya untuk bisa menjalani. Oke, baik Ibu. Uh, Bagaimana perasaan Ibu Valen setelah kita berbicara tadi? Saya merasa lega sekali dan senang sekali rasanya Ibu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini. Syukurlah kalau begitu Ibu Valen. Uh, apakah ada hal lain yang mungkin Ibu Valen sendiri ingin mau sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Ibu, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya juga dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak, Ibu Vero. Uh, saya juga senang mendengar cerita Ibu Valen. Semoga ke depannya kita 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 sebagai guru sama-sama kita saling berbagi, kita saling memberi motivasi agar apa yang kita harapkan, khususnya yang kita harapkan dari murid-murid kita dapat terwujud. Terima kasih Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali, Ibu Vero. Terima Selamat kasih. siang. Siang juga, Ibu.